Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo. Malam ini kita mau buat ikan. Ikan menggunakan dori atau patin ya. Ini iya, aku matiin. Ini patin tamarin sauce ya, chili tamarin sauce. Ini resep ala Thai gitu ya. Jadi kita nanti pakai ikan dori. Ini bisa ikan utuh, bisa ikan. Tulisannya bagaimana? Hah? Tamarin. Tamarin. Tamarin RIND. T. Patin chili tamarin sauce ya. Jadi ini bisa pakai ya. Ini bisa pakai ikan apa aja. Biar kumpul dulu. Ya, jadi bahan-bahannya juga nggak terlalu susah. Ada asam. Selamat malam Ibu Miming Tega. Selamat malam semua. Apa itu? Ini asamnya. Ini saya pakai asam cap gunung. Ada Ibu Saras. Ya, ini apa kabar juga semua? Sehat, Semoga semua sehat-sehat ya. Jadi ini kita pakai ini. Malam Chef, judulnya apa iki? Bintaro hadir salam Patin chili tamarin sauce ya. sehat. Ini Kita makan durian di Bintaro, Bu Evangelika. iya. Nanti tunggu tayangan duriannya. Nah, terus ini kita pakai ini gula aren. Ya, ini gula aren nih. Cici Heni Indra. Apa kabar Cici Heni? Ini gula aren nih dari ini ya. Yang dari Bangka. Jangan yang itu dong, sayang. Yang apa lah udah? Kopi. Udah masuk. Ya sudah. Ada lagi nih. Gak apa-apa lah. Ya sudah, itu buat minum kopi. Iya. Gak apa-apa nih. Ini kopinya. Nanti soalnya rasanya beda, buat gula masak sama gula itu beda rasanya. Iya. Ini kita pakai gula aren. Tadi asam. Ya memang mesti cari ikan yang bagus ya. Jadi di sini kita perlu ini pakai gula ya. Masak ikan. Jadi gula memang patinnya itu atau dori ya. Jadi sebenarnya banyak di pasaran tuh pakai merek. Ada yang pakai merek dori, ada yang bilang frozen dori, ada yang paling sebenarnya bahannya sama ya. Ikannya sama. Jadi dori, patin. Terus ada lagi satu bahasa ininya Pasinggius apa gitu ya. Pangsingius. Itu bahasa Latinnya. Coba saya cari bahasa Latinnya, itu dia. Sehat selalu semuanya ya. Sehat semua. Jadi ini lokal punya ya. Jadi kalau misalnya itu biasanya orang apa namanya? Jadi sebenarnya ikan dori sama patin itu sama. Jadi kita mungkin bahasa kerennya dori ya, tapi padahal sebenarnya dori itu patin. Ya, jadi itu yang perlu kita tahu ya. Chef, gula Jawa sama gula aren beda ya? Gula Jawa itu ada yang dari aren, ada yang dari kelapa, Dari tebu. ya. Jadi sebenarnya yang kita mesti pastikan adalah gula aren atau gula tebu, gitu ya. Karena masing-masing punya rasa berbeda. Nah ini kita ikan, jadi kita pakai ikan dori. Ini kebetulan belinya beli yang frozen aja, jadi supaya gampang ya. Kecuali dapat di pasar. Ini kualitas juga bagus karena dia frozennya bagus gitu. Ya. Agak ngadep sih. Warnanya, ya dari warnanya, terus juga dari ini apa? Baunya juga. Ini dan juga tuh enak, nggak bau ini, dan ini sudah pernah saya coba dan tidak bau tanah. Jadi ini yang Jadi kita beli frozen
kilo ya kapan hari ya? Jadi dia beli frozen tuh ada mungkin sekitar ada yang kemasan 1 kilo, ada yang kemasan 2 kilo, ada yang 500 gram. Jadi bisnis supermarket juga ada. Kalian bisa coba ya. Jadi jangan terkelabu dengan bahasa kerennya ya. Ya, Dory itu patin, patin itu Dory gitu ya. Jadi John Dory beda ya? Ya, John Dory baru beda ya. Kalau namakannya John berarti itu beda. Nah, jadi kita pakai patin, nanti kita akan karena ini ikannya file, jadi kita akan bumbui, kita akan marinasi dan bikin ini dengan tepung pakai maizena sama tepung. Tepungnya kalau sama segar bagusan mana ya chef, yang patin nih khususnya? Soalnya yang segar biasanya kayak bau tanah gitu. Iya, nah yang segar itu kita perlu tahu apakah dia dari supplier yang benar gitu ya. Jadi kadang-kadang suka bau tanah. Nah kalau misalnya yang frozen itu boleh dipastikan dia sudah karena dia export quality, juga dikirim kemana-mana, jadi itu sudah punya ini yang bagus ya. Ini kalau kita ininya nih sebenarnya sudah ada, jadi ya. Nah ini pangsius. Nah ini jadi ini ya. Ini bahasa ininya nih. Jadi kalau misalnya kalian beli di supermarket tuh, ya ini ada pangasius, itu adalah Dory atau patin. Ini dia frozen, boleh dibilang ini 1 kilo ya. Nah jadi apa 2 kilo ya. Anyway ininya. Jadi ini udah. Jadi datang tinggal kita lumerkan satu malam ya di chiller ya. Ini udah, kemudian udah bisa langsung dipakai. Jadi keperluannya tinggal kita seperlunya aja gitu ya. Kalau mau banyak Open PO. Iya, open PO boleh. Kalau cakalang rica saya ini tidak di-share di sini. Ya jadi itu ya. Ikannya udah, terus kemudian kita ini ada bawang merah ya, kita pakai bawang merah, bawang putih, cabai, ini ada keriting, ada yang besar ya, kira-kira ini 3, ini kira-kira kalau dia besar ini sekitar 3 siung masing-masing ya. Kalau kepedesan bisa sesuai selera ya. Nah terus ini kita pakai rootnya juga ya. Jadi ini nanti kalau beli akar ya, bahasa Indonesia. Akar ya. Kalau kita beli ketumbar, ini akarnya jangan dibuang. Kalau di Thailand ini dipakai. Ya. Jadi kita bersihin. Kita pakai 3 akar ya. Nah nanti ininya daunnya kita pakai untuk di atasnya. Chef, kalau pakai patin segar apa mesti difile juga seperti itu? Kalau patin memang biasanya dia kalau besar bisa digoreng besar, tapi cenderungannya kalau misalnya itu mungkin dipotong steak aja. Kalau patinnya utuh ya, dipotong steak sama tulang itu yang kayak modelnya bulat-bulat gitu. Ada Chef Jules. Apa kabar, Jules? Jadi di sini kita pakai daun bawang juga, kemudian gula merah. Ya ini gula merah, asam, gula merah. ini dipakai semua. Nanti kita pakai, ya nanti kita atur nanti ya berapa keasaman nanti kita cek. Terus kemudian kita pakai kecap asin Tasmi. Terus pakai kecap ikan Vina ini. Ada juga merek-merek lain kalau mau. Kalau merek lain ke masing-masing sos kekuatannya beda ya. Beda ya. Jadi dicoba aja. Ini saya pakai sea saltnya. Terus ini merica putih, lada dari Palembang ya. Palembang apa Medan saya lupa. Daun ketumbar kayak seledri ya. Daun ketumbar ya kayak seledri di Indonesia, tapi punya rasa yang berbeda ya. Oh beda. Ya. Terus ini juga kita pakai, ini dari kebun sendiri. Ini. Oh pantas habis. Lemon, kan saya cabut. Harus cabut kalau nggak nanti dia nggak mau ini. Nggak, ya. Kemarin banyak sekali pagi kok udah hilang. Saya yang ambil. Saya memanen.
Oke. Nah ini udah semua kita siapkan. Ini sebelum kita pakai buat ikan, cutting boardnya supaya nggak nyuci, kita potong yang lain-lainnya dulu ya. Jadi ini bisa kita atur. Ini nanti buat di atasnya juga. Ya, ini tinggal. Maksudnya di atas tuh biasanya? Ya nanti dihias di atasnya. Aduh, goyang lagi. Ya kita lihat apa banyaknya ini apa namanya, banyaknya ikan. Ya jadi secukupnya. Saya mangkok kecil yang steaknya apa? Kayaknya bagus mangkoknya. Ini merek, ada merek kan ini kayaknya? Nggak ada. Ada. Ini mereknya Komodo. Itu di pasar-pasar banyak ya? Ya ini di pasar, memang belinya di pasar juga. Ya, jadi seperti ini. Kita pisahkan. Terus kemudian untuk ketumbarnya, ini kita ambil batangnya, ambil akarnya. Nanti akarnya kita akan cincang. Ya, nah untuk ini kita nanti kita siapkan. Nah, pakai buat atasnya aja. Ya batang juga nggak apa-apa. Terus habis itu ini kita pakai ambil cabai-cabainya. Ini cabai bebas ya, mau seberapa, tapi ini saya pakai 2 yang besar, 2 cabai besar, 3 cabai keriting. Ketumbar ganti seledri bisa nggak, Chef? Beda ya. Jadi sebaiknya sih Jangan ya. cari ketumbar karena ini inspirednya Thailand ya. Jadi memang mereka menggunakan banyak daun ketumbar. Daun ketumbar juga kita di pasar udah banyak lah ya. Jadi maksudnya kalau di pasar mungkin bilangnya wanshui, ada yang bilang wanshui. Ya, katanya patin jenis ikan air tawar, sedangkan dori ikan air asin. Kalau John Dory ya, kalau misalnya ikan dori sendiri itu tawar juga. Kalau pakai John itu asin. Iya, John itu dari laut, John Dory. Kalau ini dia dari sungai, air tawar. Cara menyimpan daun koriander agar awet bagaimana, Chef? Soalnya gampang layu. Iya benar sih memang. Jadi yang kita bisa bikin itu adalah seperti ini misalnya sudah dibersihkan. Ini kita kasih tisu untuk mengurangi moisture-nya. Ya seperti ini. Terus kemudian dibungkus pakai wrapping paper. Ini dia bisa tahan lama. Atau nanam sendiri ya? Ya Tapi nanam sendiri memang juga challenge. Saya coba berapa kali masih ya, coba berapa kali belum berhasil. Katanya cuman pakai saringan bisa. Seperti gini. Masukin kulkasnya, saya masukin kulkas dulu ya, karena biar dia seger pada saat kita menyajikan. Kalau dipakai cabai setan sama nanas, tomat boleh. Apa? Ditambah cabai setan, habis itu nanas sama tomat. Ya itu Nanas sama nomad. boleh aja. Kan ini resep banyak ya. Ini saya kasih tahu resepnya tamarin chili sauce-nya Thailand. Ya jadi ini punya ini yang berbeda. Karakteristik sausnya beda. Pedas, ada manisnya karena dari pakai gula merah ya. Kalau akar ketumbar itu fungsinya apa dalam masakan ini khususnya, Chef? Jadi dia menambah aromatik ya. Ini kita cincang dulu. Menambah medok ya, Chef? Ya ada aroma ketumbar apa yang fresh ya. Karena kalau ketumbar ini beda lagi ya. Kalau ketumbar biji. Ya tadi itu masuk kulkas ya, daun ketumbarnya? Iya masuk kulkas supaya dia lebih segar ya. Jadi habis dicuci dikeringin sedikit, kemudian baru di. Ya kalau dapat ketumbar yang tidak ada akarnya bagaimana? Biasanya sih kalau di pasar selalu jualnya pakai akar karena
Itu yang menjaga dia tetap Awet. awet. Kalau nggak awet. Ya. Nah ini kemudian kita mau ini masukkan air. Jadi ini kira-kira mungkin kita pakainya Tanyakan itu, Chef. 1 sendok ya. Ya, 1 sendok makan ya. Asamnya sangat kuat loh. Ini asamnya bagus nih. Yang kita beli kemarin itu. Asam di gunung kata orang bilang ya. Garam di laut. Itu ada ceritanya. Terus kemudian ini kita masukkan air. Ya. Terus kemudian ini kita shave. Nah, ini saya mau agak di cincang sedikit, kita ulek sedikit. Ada cara lain motong selain dipotong-potong gitu? Masukin blender bisa nggak? Bisa. Kalau males boleh. Ini kita potong-potong ya. Wangi ya, Chef? Wangi banget ya. Ini yang bikin. Ini kita masukkan ke ulekan. Kalau mau blender boleh blender. Tapi saya mau biar ada Blender kasar juga bisa. Ya blender kasar juga boleh. Kalau ibu-ibu zaman sekarang kan males ngulek-ngulek. Zaman now ya. Si garam. Zaman now ibu-ibu males ngulek, Chef. Ya nggak apa-apa. Ini kita aja, sedikit aja biar cuman dia ya dapat dapat minyaknya keluar, terus juga ya rasa dari ininya itu juga ya. Nanti kita serve-nya agak kasar-kasar. Jadi saya bilang tadi kalau mau pakai ini boleh, mau pakai blender. Tapi jangan halus-halus ya, Chef. Ya, blender kasar ya. Chef motongnya tadi cepet banget, kata Ibu Nisa. Ya, soalnya mainannya di dapur, Bu. Kalau di dapur kan kita udah 30 tahun ya. 30 tahun di dapur, jadi 30 tahun motong cabai. 30 tahun motong cabai. Wah, eksklusif lihat Chef Fides ngulek. Haha. Oke, nah jadi seperti ini aja. Nanti kita akar, batang, daun, biji semua pakai ya, Chef? Ya, kalau biji kan itu dia ini lagi ya. Memang kalau sambal siadap diulek. Jadi ini cuman Langsung wanginya naik ya, Chef? wanginya enak banget ya. Nah, kalau kalian mau lebih halus lagi bisa. Ya, ini kayak bikin balado gitu ya. Jadi maksudnya jangan halus-halus. Ada yang keluar? Enggak. Oke. Perdana lihat Chef Fides pegang cobek. Enggak lah. Wah, Chef Fides saya udah pakai cobek. selalu Pak ya. Mungkin di live-nya belum kali ya. Ada yang kapan hari pegang, Ya. yang dulu-dulu, Chef. Ini juga sebenarnya teknik ngulek itu paling bagus. Ini karena saya tinggi jadi masih pas ya. Kita punya berat badan itu harus numpu di tangan. Kalau kita terlalu tinggi hasilnya kurang bagus gitu. Ya maksudnya lama lah. Nah, makanya ibu-ibu kalau ngulek di lantai. Ya makanya dulu nenek saya juga kan dulu nguleknya di lantai semua karena memang itu kekuatan badan ada di semua bertumpu di tangan. Nah, jadi seperti ini. Kasar-kasar ya. Kasar ya seperti gini ya. Kalau kita ini sambal terasi ya. Nggak ada terasinya tapi. Ya, ini nggak ada terasinya. Tapi ini seger banget ya. Terus kemudian kita asemnya. Kapan ke Lombok lagi, Chef? Mudah-mudahan ada waktu ke Lombok lagi. Next mungkin ke Bali saya rencananya. Oke, nah. Saya kalau dipakein biji ketumbar beda ya? Beda ya, rasanya beda. Ya jadi seperti ini untuk airnya. Di pasar banyak kok ya, Chef?
Iya, sekarang ini kayaknya di pasar udah ada semua deh kayaknya. Maksudnya Iya. bahan-bahan yang biasanya tidak ada itu kita udah ada. Oke. Nah, ini kita yang penting adalah nyiapin sausnya dulu ya. Untuk sausnya biar udah siap. Ini kita potong dulu. Bawang merah, bawang putihnya tidak kita ulek karena mau diiris ya. Tapi kalau ada yang mau diulek silahkan, boleh juga gitu. Ini kita iris aja. Kapan ke Bali, Chef? Sebelum akhir tahun kayaknya. Nanti ada dengan hotel, nanti kita di sana untuk event ya. Ke Kila Sendigi ya? Bukan, mungkin ke Grand Bali Beach rencananya. Kalau jadi ya? Ya, ini belum di finalize dulu. Ya, ini kita slice aja, iris. Kalau misalnya males, semua masukin blender. Tapi jangan halus ya, Chef. Iya. Yang kasar aja. Yang apa itu pakai apa? Pulse. Chopper. Oh ya, chopper atau pulse ya? Di pulse. Ya, di pulse gitu. Jadi dia seger, dapat dari ininya juga, dari apa? Bawang merahnya, terus dari bawang putihnya. Ini kita tumis sebentar nanti. Keren motong pisaunya. Ya, ini cuman Pisaunya dari mana nih, Chef? ini global ya. Ini pisau dari Coach House. Bisa dibeli di Coach House ya. Oh ya, kemarin kita live ke situ ya? Ya, kemarin kita live ke sana. Ya udah, segini cukup ya. Ya. Lihat dari ikannya. Chef ke Purbalingga. Ya, ini saya belum ke daerah lagi. Purbalingga Jawa Tengah ya? Nah, coba tanyakan. Saya belum Purbalingga. Purbalingga Kayaknya. sama Probolinggo itu sama nggak? Lain, Purbalingga beda. Oh lainnya. Ya, nanti kalau udah lama-lama bisa kok iris kayak seperti saya. Jadi yang diulek tadi apa, Chef? Yang diulek cabai sama coriander root. Akar ketumbar. Akar daun ketumbar. Ya, tambah lagi deh kayaknya. Ini udah sekalian. Nanti sausnya bisa disimpan. Kalau kita ikan. Masakan Thailand aslinya memang pakai bawang putih, bawang merah juga ya? Iya, pakai dia. Cuman dia bawang merahnya pakai French shallot namanya. Lebih besar. Dan jadi antara bawang merah dan bawang bombay ya kayaknya. Red onion. Kayak red onion. Nah, ini udah. Ini kita udah siapkan. Jadi yang udah potong-potong udah selesai ya. Nah, sekarang kita akan buat untuk ikannya nih. Jadi ikannya kita potong. Oh, si Albert kemana ya? Dia bilang, sayang Albert nggak sempat live. Sekarang Koko Albert waktu balik kemarin. Iya, dia udah balik lagi mungkin. Sudah balik lagi ya? Ya. Karena dia keliling ya? Iya, dia muter Indonesia kayaknya. Nah, ini ikannya ya, karena tadi udah. Pemilihan patin atau cara olahnya supaya nggak bau tanah bagaimana ya, Chef? Itu mungkin saya bilang tadi kalau kita beli fresh harus dengan supplier yang terpercaya ya, yang kita udah tahu. Kalau udah beli sekali di situ, nah kalau ini saya beli frozen. Yang di frozen rata-rata oke, kualitasnya bagus. Nah, ini kita tinggal mau potong Ada Bung Dave. sesuai Nice, dengan, Chef. ya betul Dev. Jadi kita potong segini aja ya, stick-stick. Jadi ini boleh dibilang ini aslinya bisa menggunakan ikan yang utuh ya. Ini kita ikan utuh itu cuma tinggal diiris saja sedikit. Kalau red onion tuh kayak bawang India ya, Chef? Red onion tuh iya kayak Spanyol. seperti itu, Spanyol. Spanyol. Ya, ini kita. Ini interview nih, Chef. Makanan favorit Chef Index apa? Saya makan apa aja. Jadi seneng makan apa aja. Yang penting tidak asin, tidak manis, dan Iya. tidak busuk. Ya, yang penting enak gitu. Yang penting bisa dimakan itu. Ya, jadi kalau misalnya ini kita bisa apa aja kok. Kalau saya kesukaan, kalau makanan Indonesia saya sukanya memang Padang, Manado ya. Kalau luar saya senang Meksiko, Thailand. Oke, ini karena ikannya segini aja, jadi kita nggak usah semua. Yang penting tipis, kata Bung Dave.
Ya, yang penting pedis. Tuh. Nah, ini kita bisa kasih kecap asin ya, saya pakai Taste Me ya. Kalau kecap asin yang lain bisa dicek aja karena kan keasinan suka beda-beda ya. Ini kasih satu jeruk selera. ya. Satu selera biji. Ini tinggal diaduk-aduk. Kalau pemberian jeruk itu bisa ngilangin bau tanah nggak? Kalau aslinya udah bau tanah, dia nggak bisa. Dia ngilangin amis, tapi kalau tanah nggak bisa. Ini kita masukkan ya. Jadi kalau ini cuma satu file ya istilahnya. Jadi nggak usah setengah aja. Nanti setengah bisa kita simpen. Kalau di Bali suka makan apa Chef? Kalau Bali saya suka pasti ya babi guling, bebek betutu. Warung Wardani. Ya, warung Wardani. Warung Zainab. Ya, pokoknya saya di Bali apa aja juga. Ikan juga seneng saya. Penyu enggak ya Chef? Penyu enggak, pernah makan penyu waktu di awal-awal di Bali dulu ya. Tapi kan kemudian sudah memang dilarang oleh pemerintah. Jadi mereka sekarang menggunakan ikan kebanyakan ya. Nah ini ya sesudah kita manasi bisa 10 menitan lah kalau mau ya. Ini kita sekarang masukkan tepung maizena. Tepung maizena. Ikan harus dipotong bujong. Ya kalau misalnya mau potong besar-besar boleh ya. Ini buat supaya penggorengannya cukup. Membuat dia Kalau secara kasat mata membedakan patin yang bau tanah sama enggak bagaimana? Kasat mata ya? Kayaknya nggak bisa dilihat secara kasat mata soalnya. Ya jadi saya pernah ke ini yang apa Kampung Patin ya di Riau. Itu patinnya bagus-bagus. Ya. Jadi tidak ada bau tanah karena sirkulasi air di empangnya itu bagus. Ya. Nah jadi memang kita perlu tahu gitu loh apakah dia bagus atau enggaknya itu tergantung memang dari kejujuran suppliernya. Jadi kalau misalnya kita dapat yang fresh di supplier, udah dapat yang pas, ya kita stick di situ. Ya karena memang even supplier dia nggak bisa kadang-kadang nggak tahu gimana ya, tapi memang agak susah membedakan yang bau tanah sama yang enggak. Tapi yang perlu dipastikan adalah bahwa jangan terkecoh cuma dengan harga doang gitu ya. Ini dori gitu ya. Memang kalau dari Vietnam bilangnya dori gitu ya. Kalau misalnya ini kita fungsi maizena apa Chef? Ini buat supaya dia gorengnya agak jadi kering gitu ya. Kalau mau pakai tepung juga boleh. Tapi maizena lebih kering ya Chef? Ya maizena lebih ada kriuknya sedikit. Atau mau pakai juga misalnya. Di Bali yang mana? Di mana Chef suka? Kalau saya yang di kalau bapon itu sate. Oh, jadi gianya. Sate bak. Gianyar sama yang kalau yang di ini udah Jalan Raya Kute, apa bukan Kute sih, apa namanya? Kerta. Jalan Baru. Kerta itu bukan? Saya lupa nih saking udah lama tidak ke Bali. Baru 2 tahun. Ya udah lama banget. Maksudnya kan 2 tahun pun kita ke sana tidak jalan-jalan untuk bisa jalan-jalan ya, ada kerja. Betul, Sunset Boulevard, betul. Sunset Boulevard. Nah, dekatnya Gang Malioboro ya. Gang Kayaknya. Malioboro ingat? Iya. Ada Alfa dulu di situ. Iya. Alfa Imam Bonjol, right? Yes. Oke. Nah, ini kita goreng dulu. Steak tuna sambal rica, Chef, request kapan-kapan? Ya, mungkin nggak sambal rica. Saya bilang banyak saya punya resep itu sudah masuk kelas. Jadinya kalau yang makan Manado kebanyakan sudah masuk kelas gitu ya. Jadi kalau orang Manado bilang nyanda bisa di-share. Jadi tapi yang lain kita share lah ya. Jadi ya masih banyak yang lain yang bisa kita pakai. Oke, nah ini supaya tahu dia ini panas atau enggaknya. Chopstick saya nggak ada. Oke. Ada di belakang? Iya, nggak apa-apa. Ya ini kalau udah saya sudah berbuih, sudah ini itu berarti dia udah bisa.
Nah, ini juga dia menjaga supaya ya Mas Hena ini menjaga supaya ikannya tidak dry gitu. Saya pernah nemu resep dan teknik masak yang susah banget nggak? Kalau iya dari negara lain atau dari negara mana? Sebenarnya susah atau enggak itu tergantung kita mau belajar atau enggak ya. Karena kalau orang bule lihat makanan kita dia bilang susah. Kita lihat makanan bule juga susah. Misalnya bikin ini ya. Bikin brown stock itu tidak gampang bikin brown stock gitu loh. Jadi harus perlu belajar gitu. Saya mau PO Sakalan Richard dong. Boleh DM aja ya kalau mau. Itu biasanya saya weekend saya keluarin Sakalan Richard. Cakalan Richard. Saya ada punya yang enak ya. Apa? Rendang. Wah, Rendang. saya kebetulan tidak bikin rendang. Kalau rendang sama chef apa sama udah siapa tuh? Udah Dian. Udah Dian ya. Ya, itu Ada bisa di cek. sini ya, Udah Dian. Ada. Kelasnya Ya. di mana, Chef? Kelasnya ada di Baking World sama di Chef Mama. Ya, jadi ini bisa lihat nih ya, sampai golden brown aja. Ini udah sebentar aja 2-3 menit sudah. Ya. Matang ya dalamnya? Matang dalamnya. Jangan digoyang. Oke. Kalau mau goreng ayam atau ikan supaya gurih minyaknya banyak ya, Chef? Ya, sebaiknya kalau minyak itu harus lebih banyak dari apa yang kita goreng ya. Jadi dia gorengnya bisa sempurna. Sakalan Richard bisa dikirim keluar kota nggak? Susah ya? Agak susah ya kalau misalnya itu karena apa ini kan fresh ya. Jadi nggak frozen gitu. Jadi kalau misalnya gitu agak riskan maksudnya saya. Oh, takut nyampe nggak bagus ya? Iya. Kalau main-main ke Jakarta ya silahkan. Ya ini tinggal goreng biar enak Ikannya gitu udah ya. matang ya, Chef? Sebentar kayak gitu ikannya. Sudah matang. Karena ikan ini apalagi file ya. Ikan file itu ini mungkin kalian mau lihat ininya Coba di bisa saya sini. Sini. Udah matang gitu ya? udah matang nih, juicy ya. Lah mati. Mati ya? Oh, Hah? tadi mati. Tadi udah dijawab belum kalau mau goreng ayam atau ikan supaya gurih minyaknya harus banyak. Iya udah. Enak ya? Panas. Nah, digoreng gitu aja enak ya. Karena cuma pakai kecap asin sama jeruk, nggak buat tanah. Marinasi nggak Chef, tepungnya? Tepungnya tepung Maizenanya dimarinasi nggak? nggak yang marinasi kan ya. Oke. Ya ikannya aja yang dikasih soya ya kecap sama jeruk. Kirim paksa nggak bisa ya? Chef? Eh, Supaya tetap crunchy gorengnya harus fresh. Hah? Iya, kalau mau tetap crunchy ya memang fresh. Tapi nanti kan kita masukin sausnya juga, jadi ya nggak bisa fresh banget lah ya. Maksudnya nggak bisa crispy banget gitu. Nah, ini udah tinggal nunggu mateng, kemudian kita tinggal buat sausnya. Ini kalau sosnya dikasih, kalau bawahnya dikasih bihun kita nggak? Ini bisa makan sama bihun gitu ya. Bisa macam-macam. Nah, ini udah. Tinggal kita masak sausnya ya. Udah yuk bikin sausnya. Ini kan udah Oke, kita bikin sausnya sekarang. Ini udah mateng. kita bumdes nyos. Yo, ini so enak ini. Ya deh.
Nah, ini tinggal dikit lagi. Natalan kemana? Di Natalan pergi bekerja. Jadi Natalan pulang kampung kan? Ya, belum pulang kampung kayaknya. Hah? Nah, ini nggak tahu. Ini kita pindahin ya, supaya nanti ini sedikit lagi ya, karena cari warnanya. Resep di share ya? Resep pasti di share ya. Ya. Chef mau lagi kepada yang baru gabung. Selamat yang baru bergabung. Kita mau buat apa hari ini? Chef? Kita buat ikan ala Thailand, tamarin chili sauce ya. Patin. Patin chili sauce. Resep di share nanti. Resep pasti di share ya, kayak selalu abis live selalu pasti kita share. Itu dimakan, ikannya dimakan pakai mayones enak ya Chef? Oh, ini ikan dimakan gini aja enak, betul. Mayones dikasih. Nah ini manis ya Chef? ya, ini kita ambil Oh, minyaknya. minyaknya, habis goreng ini saya pakai minyak barco ya. Tentunya. Minyak ini kan itu kan barusan. Nah ini sudah. Ini sudah selesai. Oke. Ini kita tumis dulu. Bawang merah, bawang putihnya. Ya, jangan sampai berubah warna. Jadi menggoreng ada tekniknya. Ya ini Yang tertinggal enggak ya nanti di nanti ini di save juga kok ya. Jadi pasti ada, kalian bisa lihat. video kita Nancy nggak perlu takut, nggak perlu takut. Semua IG live saya di save ya. Jadi kalau ada perlu lihat ulang, tinggal lihat ulang. Nah ini sudah ya, hasil sudah wangi. Ini kita masukkan, ulekan cabenya. Ini tadi cabai macam-macam ya, cabai besar, cabai keriting, sama cabai rawit. Yum. Oh wangi, wangi dek. Oke. Dedek, minta itu kan minumnya. Tehnya mama tong. Nah ini kita 2-3 menit ya. Ini kemudian bisa kita tambahkan sedikit. Oh, dapat rasa ini kalau orang Manado bilang. Pedis, pedis. Tiger mana dek? Nah jadi seperti ini. Kemudian kita ya udah 2-3 menit ya, udah wangi, udah harum. Ini kita masukkan. Saya prefer diulek atau di blender sih sebenarnya. Diulek lebih enak, tapi kalau misalnya males, Ya, ini boleh. 2 kilo ya nggak mungkin diulek kali saya. Kalau bikin sendiri kan nggak apa-apa ya. Ini kita masukkan sekitar 2 sendok makan. Sampai kamari chef. Iyo, betul. Terus kemudian kita masukkan gula merahnya ya, sekitar 1 sendok makan. Ini juga bisa di-adjust. Sudah apa rasa dari jauh, kata orang Belanda bilang. Ini panci Bima, single origin Pak Eko. Yang ada wajah saya. Ya, ini seri anniversary. Ini saya kasih banyak sedikit ininya ya. Toko terdekat ya chef. Yes, ada di Shopee juga, ada di Topet. Ini seri anniversary-nya Bima ya, yang ke-70. Nah, sudah ini baru kita masukkan air. Chef kalau nggak buka cabai enak nggak kali kasih cabai? Jadi kayak kolak dong kalau jadi asem. Kalau nggak suka cabai. Karena kan gula merah sama asem. Bisa ada tuh. Ya, maksudnya tinggal kalau nggak mau pedas, tinggal kasih cabai merah besar aja. Kayak di caramelize ya. Ya. Chef ini dari Ibu Hetty Manapuri. Bisa ada tuh chef. Iyo, tante ini memang enak tante. Sebelum air asam apa yang dimasukin saya nggak ngerti tadi. Gula merah, ya. Gula merah, asam masuk. Terus kemudian kita kasih kecap. Bukan, salah. Ini kecap ikan ya. Ini Vina punya dari Pangan Lestari.
Pinas ya. Ya, jadi kalau ini dia, ya Vina itu pangan lestari. Ya kan mereka don't really Beda-beda. pangan lestari. Pokoknya kecap ikan merek oyster. Kok bisa kecap ikan merek oyster? Segar banget. Ya Tuhan ngeces, iler kabayang tesnya, chef enak banget nak. Iyo, ini memang Segar. dapat sedap DP rasa ini. Kalau orang Manado bilang ini rasanya maknyus. Ada Pak Bawono, selamat malam chef, telat. Gak apa-apa Pak. Telat yang penting hadir. Nanti sekarang tinggal kasih maizena dikit. Enak banget chef. Sekarang puasa cabe. Waduh. Ya, nggak apa-apa nanti mungkin langsung makan cabe ya. langsung makan cabe. Ya, ini udah. Ini kita tinggal masukkan maizenanya. Jadi nanti asam dan maizena air ya chef. maizena air. Jadi kalian tinggal adjust asamnya dan manisnya. Sesuaikan. Ini kalau misalnya nggak mau pakai maizena juga bisa ya. Jadi resep asli itu tanpa maizena cuma kayak disiram aja gitu. Tapi ini karena file, saran saya sebaiknya dikentalkan. Salam dari Ibu Aurelia Cake dari Jember. Salam juga Bu, apa kabar? Bumdes kata Bumdes sadap. Ini kasih sedikit kecap asin. Jangan asin-asin. Ya. Seger pasti ya. Ini segar banget ya karena asamnya terus ada gula merahnya. Ini sudah selesai. Kita masukkan daun bawang. Salam Matikan dari lampu. Gorontalo, Chef. Matikan api. Salam juga. Sayang saya waktu desa wisata belum sempat ke Gorontalo. Ya. Biasa kita salah batakar, DP asam sama pas masak. Iya, tapi itu mesti atur-atur karena asam juga beda-beda ya. Jadi asam punya kekuatan yang berbeda sehingga kita mesti atur masuknya satu-satu sendok makan dulu. Kalau ini jadi ini buat saya nih paling pas ya asamnya. Ini asam tanpa biji cap gunung. Ini Tapi kan ini adanya di Jakarta doang. di pasar-pasar banyak. Enggak maksudnya. Oh, kalau di luar ya, mungkin kalau di luar jadi sesuaikan sama asamnya di sana ya. Salam dari Papua. Apa kabar Papua? Chef lama sekali nggak ngeroti sourdough. Apa kabar? Iya, masih hidup ininya. masih ada. Nah, rupanya jadi sedikit ya. Saya baru lihat. Satu porsi. Ini satu Kalau porsi. nggak Nanti suka cuma tinggal goreng ulang lagi, tambah. Kalau nggak suka ikan diganti apa ya chef? Ayam bisa. Jadi ayam bisa digoreng seperti ini file. Nanti tinggal kenapa? Seberapa konsistensi sambelnya? Takaran sambelnya. Ini loh konsistensinya kayak apa? Apakah cair-cair jatuh-jatuh atau apa gitu? Oh iya. Saya tambahin lagi nanti sedikit buat hiasannya. Ayo chef. Konsistensi sos. Ya, kalau Nggak apa-apa itu cukup lah berdua. ya. Sausnya jadi ini kita kentalkan sausnya. Jadi Diam. kalau misalnya mau aslinya dia tidak pakai maizena, jadi memang cair-cair gitu. Tapi ini biasanya untuk ikan yang besar, untuk ikan kayak ikan kakap atau ikan kerapu ya digoreng utuh, kemudian baru disiram dengan saus ini. Tapi ini karena kita bikin file, sebaiknya dikasih maizena dikit supaya dia kekentalannya bagus. Jadi dia bisa coating. Kecap Ininya asin bagus. diganti kecap asin Jepang bisa nggak? Bisa. Bisa ya. Tapi kecap asin Jepang lebih mahal. bukan? Pokoknya iya, ini kita nyari yang lebih murah ya. Murah dan enak ya. Nanti kita tinggal siram. Mantap. Aduh. Nah, jadi kalau kita pakai tepung ya, jadi sebaiknya sausnya agak sedikit dikentalkan supaya dia jatuhnya tidak bikin dia benyek ya. Chef, Kalau jadinya terlalu itu cair. Tamarin itu jodohnya memang ikan ya. Tamarin bisa sama domba bisa atau kambing ya, itu temenan juga tuh. Sama
Ya, jadi kayak asam manis gitu ya. Memang rasanya asam manis juga. Woknya merek apa, Chef? Ini Bima. Single origin. Kalau diganti ayam harus dimarinasi dulu nggak? Sebaiknya ya sama, marinasi dengan apa? Marinasi dengan kecap asin tadi ya. Ikan bisa diaduk kemudian dilakukan plating nggak? Kalau mau diaduk juga bisa, tapi harus hati-hati aja gitu. Kan dia kan fillet ya, gitu. Jadi sadap ya Chef, kata Ibu Hetty. iyo, ini memang dia perasa sedap tante. Ini juga dengan nanti dengan ininya juga bagus, dengan apa namanya? Dengan daun ketumbar jangan banyak-banyak, saya nggak kelihatan ikannya. ya. Kalau tukang foto bilang itu terlalu banyak ketumbarnya. Kalau makan baru kita campur biar lebih bagus ya. Wok Bima ya Chef, teflon. Ya, ini non stick ya, pakai Coating apa itu? pakai stone coating ya. Bisa dilihat di IG-nya Bima ya, Chef. Iya, Apa namanya IG-nya? Bima Indonesia Bima Indonesia. atau Oke. Koshi Kasaliving. Ya. Nah, jadi ini dia punya hidangan yang simple ya, boleh dibilang. Jadi nggak terlalu susah juga, tapi enak, seger, makan pakai nasi hangat ini mantap sekali. Kalian mesti coba ya. Jadi pengen nyomot ya. Coba bikin aja ya. Kalau kalian bikin nih, saya jamin mudah, gampang ya, resep nanti kita share. Jadiin jualan bisa juga. Jadiin buat ide jualan ya di kafe, kalian punya kafe. Ini ikan utuh juga nih enak banget, pakai ikan utuh. Ikan apa? Kerapu atau kakap. Karena kan kalau ini apa, dori kan besar ya. Jadi kalau dori biasanya juga bisa dibikin steak. Tapi saran saya sih filet ya. Kalau dori filet itu enak, atau patin ya. Dori, patin sama aja. Terus kemudian bisa juga ini resep mau diganti sama ayam boleh ya. Ayam dipakai yang paha, dimarinasi dengan cara yang sama. Ya, dikasih tenggiri juga boleh. Terus kemarin kita juga mungkin pernah lihat saya pakai black salmon ya, atau king cobia, itu juga enak. Pakai ini. Udang juga enak pakai ini. Jadi udang ditepungin ya, ini kayak tempura gitu. Kemudian pakai saus ini. Jadi ini cukup banyak variasinya. Ya, seafood, ayam tadi juga bisa. Ya, ini memang rasanya udah bisa kebayang enaknya. Asam, pedas. Nah, pedasnya ini buat saya ini medium ya. Tadi pakai cabai rawitnya 3 ya. Kalau misalnya mau lebih pedas bisa 5, bisa 7 ya. Itu bisa lebih pedas. Kalau nggak mau pedas, itu bisa menggunakan cabai merah besar aja. Buang biji. Itu dijamin nggak pedas, anak-anak juga pasti suka. Ya, jadi nggak terlalu pedas. Nah, cabai keriting itu buat variasi pedasnya sedikit ya. Jadi Ada Ibu Monica Harihi lagi. Sukses selalu ya. sama-sama, terima kasih Ibu. Dapur Maucot. Iya. Ibu Holi ya. Bu Oli, apa kabar? Ya, ini Nagina Badai, nggak apa-apa ketinggalan. Nanti ada kita apa namanya, dikasih ini nanti apa namanya, di save ya. Jadi kalau udah di save nanti bisa lebih gampang. Kalau ikan utuh ditepung juga nggak? Ya, ditepung juga. Jadi ikan utuh di apa namanya, di kerat-kerat gitu ya. Terus kemudian dibalur dengan, jadi kasih kecap dulu. Nah, kalau misalnya utuh nggak usah pakai telur, bisa langsung aja tepung. Ya, tepung maizena, kemudian habis itu goreng kering. Ya, ini kebayang aja Ibu, Ibu Hanifah. Pakai ya, Ibu megang piring nasi di sana, habis saya makan di sini gitu ya. Biar berasa live-nya. Ya, jadi itu ini bisa jadi inspirasi yang mungkin bisa Bapak Ibu atau teman-teman coba di rumah. Yang penting kita harus selalu mencoba berinovasi, mencoba selalu untuk yang ngelemesin tangan ya. Ini bisa jadi ide usaha kalau untuk yang sekarang kita yang banyak yang mungkin sudah tidak bekerja. Jual nasi, rice bowl dengan ini itu juga enak ya. Jadi bisa jadi apa namanya, menghasilkan lah sesuatu gitu. Jadi ini yang mungkin buat teman-teman semua bisa
bisa dipakai dan dicoba, ya. Oke, saya mau makan malam dulu. Terima kasih sudah watching live Sunday saya malam hari ini. Ya, semoga sehat selalu terus. Nanti kita comeback lagi dengan resep-resep selanjutnya, yang lain yang mudah, simple dan gak pakai ribet. Ya, biar kalian bisa coba semua di rumah. Oke, thank you guys. Thanks for watching and happy cooking. Tiii.